Banyak cerita indah tentang hebatnya para pendakwa-pendakwa yang mendunia dengan kata yang lembut, bahasa yang santun, dan masuk ke dalam kalbu bahkan jiwa. Nikmatnya berburu ilmu bersama orang-orang yang kita cintai, menjadi sosok idola, sosok panutan yang berharap bisa kita aplikasikan dalam hidup kita tentunya. Ngobrol apa kita kali ini? Ini dia, Mas Arum bersama saya. Salah satu hadis yang sangat hebat sekali yang bisa membuat Anda, Sobat Masya, ayo kita sama-sama berburu ilmu. Man salakon tariqon yaltamisu fil ilman, sallallahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang pergi ke masjid atau barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, mencari kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tentu ada kedamaian, ada kebaikan di sana. Menuntut ilmu di mana saja, bisa di sekolah, bisa di rumah sahabat, di rumah orang tua, apalagi di masjid. Ini dia yang akan kita bahas kali ini di Macarum. Ada sosok yang sangat luar biasa, seorang yang Masya Allah menurut saya. Kalau saya pribadi sudah mengatakan subhanallah, seperti sosok seorang orang tua atau ayah saya. Barakallahu fiik. Beliau adalah seorang pendiri atau founder dari Yayasan Karya Mandiri. Beliau juga seorang influencer, beliau juga seorang motivator, dan juga pendakwah senior. Bisa dikatakan legend ya. Beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kalau disebut legend bahaya ya, seperti Betul. fosil hidup. Masya Allah. Ustaz sehat terus? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Sekian lama ya di COVID ini tadi ya. Banyak sekali teman-teman Yowafila, Sobat Masya juga yang rindu sekali pengen ketemu sama Ustaz Dudi Mutakin. Betul. Gitu. Banyak sekali kondisi ini memberikan pengajaran kepada kita. Kita berkumpul dengan orang yang biasa tidak berkumpul, Yes. dan terpisah dengan orang yang biasa berkumpul. Betul. Saya tidak berkumpul dengan anak-anak, sekarang saya banyak diskusi dengan anak-anak. Saya tidak berkumpul dengan cucu-cucu, sekarang banyak main dengan mereka. Dan saya tinggalkan orang yang biasa berkumpul dengan saya. Tanpa alasan, tanpa ada kemarahan, meninggalkan mereka begitu saja dengan alasan pandemi itu luar biasa. Ya, dimanfaatkan oleh kita untuk sesuatu yang baik tentunya. Allah Akbar. Jadi kalau orang mengatakan banyak sekali kerugian atau pembayaran mahal buat pandemi ini, ternyata kalau kita putar balikan dengan dua arah itu merupakan sosok sebuah keajaiban, anugerah juga. Anugerah luar biasa menurut saya, Allah. anugerah luar biasa, dan mungkin ini saatnya kita memantaskan diri dan keluarga untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Allahu Akbar. Itu baru prolog singkat dari seorang Ustaz Dudi Mutakin. Sambil kita menikmatin kopi ya bersama Vietnam Drip. Tapi nggak pakai cyanida kan? Alhamdulillah. Pokoknya menikmati kopi mah. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa bajak beliau untuk hadir di studio Macarum kali ini. Kita akan bicara banyak dengan gaya beliau. Saya pernah bercerita sama teman-teman juga. Bahkan tadi sempat ngobrol sama Om Karom bahwa kalau kita nonton film bagus, ya, itu waktu nggak terasa, udah 2 jam, 2 jam setengah, habis aja. Bahkan ada keluhan, udah lagi, padahal ceritanya bagus. Kalau kita makan enak, nggak kerasa, makanya cepet banget karena enak. Begitupun kalau saya datang ke kajian beliau, kurang, apalagi kalau cerita tentang yang satu itu ya, yang manis-manis gitu kan. Tentang madu. saya cuma question. Kebetulan saya juga di madrasah ada ternak Masya Allah. ternak lebah. Karena saya tidak bisa bermadu, jadi saya ternak lebah aja. Curhatin maksudnya. Dan tapi sebelum gini, kita tahu sosok seorang Dudi Mutakin di Bandung, termasuk yang guru kita semua, sosok senior bisa dikatakan sudah lama menjalani dakwah. Tad, kita juga pengen tahu dulu nih Tad, sosok internal atau profil dari seorang Dudi nih. Mungkin teman-teman Sobat Masya kalau di kajian beliau sudah tahu dengan gaya beliau gitu kan, semuanya sepaket gitu. Tapi banyak sekali teman-teman yang question ke saya pribadi, Tad, Kang,
Ustadz Dudi dong, pengen tahu personal dia dong, profil dia dong, sukanya apa dong, nggak suka dia tuh apa dong gitu, kayak gitu kan. Kalau di kajian itu kan, ya udah itu kayak Ustadz gitu, tapi kita pengen tahu personal seorang Ustadz Dudi Mutakin. Tad, gini Tad, alhamdulillah. Sekarang kalau menjalin dakwah tuh udah berapa tahun? Wah, saya dakwah dari sejak sekolah, dari sejak umur 13-14 mungkin. Sudah mulai ya. Masya Allah. Dari sekolah dulu di pesantren. Pendidikannya, Di pendidikan. pesantren kan, dulu di pesantren ditugaskan oleh guru ngaji di masjid itu, ngaji itu dari kecil itu. Terus sampai hari ini dan pernah kepotong-potong karena memang ada rasa takut. Ya. Saya berhenti berdakwah, berhenti mimbar itu karena saya merasa banyak sekali saya berbicara sesuatu yang saya tidak tahu. Saya bicara, misalnya kalau saya belum haji terus saya ngajak haji, pantasnya gitu. Tapi kata guru-guru saya nggak ada masalah. Oke, kalau memang urusan ibadah, tapi urusan akhlak yang ini luar biasa. Saya ngajak orang baik sementara saya belum baik di sisi itu kan jadi dosa besar. Buat saya dosa besar itu bukan saja musyrik, tapi membicarakan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Nah, kemarin saya bicara tentang poligami misalnya, kan saya tidak melakukan. Saya hanya sekedar memberitahu aja kepada kaum wanita, jangan menjadi musyrik hanya karena cinta. Ya kan, cinta itu hanya kepada Allah. Kalau cinta hanya kepada Allah, suami itu sebagai sajadah kita aja. Terus kalau sajadah kita bisa dipinjam oleh orang lain, kenapa tidak? Itu sedekah namanya kan? Ibadah juga. Ibadah juga. Sokwe sajadahnya dipakai, maksimum bisa kena COVID oleh 4 kan gitu. Ya. Nah, cinta mah kepada Allah saja. Kalau kita sudah cintanya kepada Allah, saya yakin nggak akan ada marah, nggak akan ada cemburu. Yang saya khawatir ibu yang sudah berjuang dari A sampai Z, ternyata mereka harus sia-sia pas pulang ke sana karena yang sedang dia sembah adalah rasa cintanya dan taat sujudnya dia kepada Allah karena kebahagiaan atas kebaikan suami, anugerah Allah itu. Jadi karena suami dia taat sujud kepada Allah. Kalau suaminya agak sedikit nakal, udah lain lagi ceritanya kan itu. Seperti orang, kenapa kamu sekarang rajin tahajud? Iya lah, udah kelas 3, ya udah harus tahajud lah supaya lulus. Tahajudnya buat lulus, bukan buat Allah. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai. Nah, itu yang saya berdakwah dari sejak kecil, masuk ke kampus, di kampus pun begitu. Dulu kampusnya di mana kan? Di Unisba. Sampai waktu saya jadi presiden mahasiswanya waktu itu. Vice Presiden mahasiswanya. Ada program saya yang paling mukul para dosen waktu itu apa? Wanita tidak boleh beraktivitas lewat jam 5 sore. Jam 5 tidak ada perempuan di kampus. Oke. Vokal, termasuk orang yang vokal di kampus dulu kan ya? Enggak sih, tapi didengar. Gitu. Beda ya? Vokal tuh maksain, tadi mau gitu gorowokan gitu. Kalau ini ya udah. Akhirnya jam 5 mulai saat itu semua kegiatan kampus, aktivitas kemahasiswaan juga pelajaran, kuliah semua stop sebelum maghrib. Oh, berarti dilaksanakan akhirnya? Dilaksanakan karena apa? Karena bahaya waktu itu ya, bahaya waktu itu. Karena pikiran saya tidak ekstrim, tidak terlalu menjelimet. Saya hanya pengen dia ibu dari anak-anak mereka, ibunya harus hebat kan gitu. Dan diantara kehebatan seorang wanita adalah saat dia mengenali waktu dalam hidupnya. Kapan harus di rumah, kapan boleh jalan, kapan boleh kekelayangan, kapan boleh main sama teman, kapan ngobrol di rumah teman. Ngerti waktu dah. Nah, kalau tidak mengerti waktu kan ada ibu yang main ke rumah teman, datang pagi pulang pada isya. Kan banyak yang seperti itu. Itu anak-anaknya hampa mencari ibunya. Nah, itu dilatih dari sejak saat itu. Jadi itu sudah dakwah juga. Kemudian saya mencoba membuat satu lembaga yang luar biasa yang sampai hari ini ada. LKBHWK. Ini saya termasuk pemerhati urusan keluarga dari sejak remaja. Saya waktu itu bikin lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Sampai sekarang ada di Bandung di Masjid Istiqomah, di mana di Jakarta di Al Azhar. Ya. Masih ada lembaga itu nasional di seluruh kota ada lembaga itu. Dan saya bahagia sekali ketika saya masuk ke kota Solo melihat LKBHWK gue. Kan bahagialah. Pas masuk ke Jakarta, sholat di masjid, ada lembaga ini. Karena sudah diterima, sudah nasional. Dan saya pikir
seorang remaja kecil yang menjadi pemerhati wanita. Waktu itu wanita di pabrik, bagaimana ceritanya dilecehkan di pabrik, bagaimana wanita yang tidak selamat di jalan, bagaimana rumah tangga yang ada KDRT dan lain-lain. Kepikir untuk membuat lembaga hukumnya. Berarti emang dari kuliah sudah memperhati wanita ya? Pemerhati wanita tapi bukan kecantikannya. Yes. Masalahnya kan beda ya dengan hadirin di sini. Ya, pemerhati wanita ya lucu nah. Beda lah itu. Jadi, terus berkembang sampai akhirnya berhenti dan berdagang karena saya juga pada saat itu butuh. Di tengah perjalanan dagang tetap ada orang yang nanya siapa pelanjut almarhum bapak. Oke. Nah, kita tahan dulu nih Tad. Sebelum kita ngobrol terus dengan Ustadz Dodi Mutakin, kepada Anda juga Iwafila, kita langsung live juga ini sebenarnya ya, lihat aja di Instagramnya dari Manusia Cahaya. Boleh ya nanti ingin langsung bertanya pada guru kita, silakan ya. Nah Tad, silsilah lagi nih ya, silsilah lagi. Kita pengen tahu juga apakah seorang Ustadz Dodi Mutakin asli Bandung, asli Jawa Barat? Saya lahir di Bandung, di rumah sakit veteran, sakit bungsu. Oke. Yang membantu melahirkan saya dari ibu saya itu Dokter Seto. Aduh, Masya Allah. Saya ingat itu, bukan ingat waktu ngeliat, Pak Dokter namanya bukan. Tapi ceritanya begitu. Beraktivitas dakwah ya Bapak, luar biasa. Kakek saya itu orang Tasik Singaparna dari Bapak. Kalau dari Ibu di Bandung. Kalau dari Ibu mungkin pernah diantara Sobat Maca ada yang pernah membaca buku Taman Pamekar. Taman Pamekar itu buku pelajaran bahasa Sunda di semua sekolah SD waktu itu. Dan itu kakek saya, bapaknya Ibu penulisnya. Dan ada mungkin di toko-toko buku ada buku yang namanya apa? Budak Teneng apa pokoknya sastrawan Sunda dia. Sastrawan. Kemudian adiknya kakek ini. Adiknya kakek ini juga seniman dia. Dia seorang pelukis yang sekarang namanya diabadikan di ITB. Ada museum di sana, ada museum Sumarja. Nah, itu Sumarja tuh kakek. Masya Allah. Nah, jadi dari kakek, dari ibu relatif guru dan seni, dari bapak guru dan jihad. Itu turunannya. Masya Allah. Bapak ini juga bapak. Saya potong ini tentang bapak, tentang orang tua seorang Ustadz Dodi Mutakin. Yang kita dengar kemarin adalah bapak dari orang tua Ustadz Dodi Mutakin ini adalah termasuk pendiri dari MUI. Betul, MUI itu asalnya ada di Bandung, kemudian ditransfer oleh Buya Hamka ke Jakarta. Dan Pak Darsono diantaranya yang pernah jadi ketua MUI ya. Di Jawa Barat. Pak Darsono ini waktu itu Pangdam. Untuk apa MUI dibuat? Untuk menjembatani perdamaian antara mereka yang dituduh teroris dari DITI, supaya tidak terus dicurigai oleh pemerintah gitu loh. Ini menjadi jembatannya. Dan ternyata sukses, alhamdulillah. Nah sekarang sudah dimulai lagi umat Islam dituduh teroris lagi, padahal nggak pernah ada bukti. Kita kembali ke sosok seorang orang tua Ustadz Dodi Mutakin bernama EZ Mutakin. Tad, selain pendiri MUI, yang kita dengar beliau adalah sempat dicalonkan buat menteri dulu, tapi malah ditolak, betul? Ya, waktu itu beliau jadi rektor di Unisba. Ya, Unisba sudah ada dan beliau bekerja di Unisba, kemudian membesarkan Unisba dan menjadi rektor di sana. Di tengah-tengah itu Pak Harto dua periode meminta beliau menjadi Menteri Agama dan kami anak-anak mendengar. Bahagia dong, kami anak-anaknya pengen jadi anak menteri. Kebayangin hari itu. Dan waktu itu yang namanya anak menteri itu terhormat banget, beda jeung ayeuna. Ya. Udah begitu karismatik. Nah, kemudian saya dengar penolakannya. Beliau dua kali itu artinya dua kabinet ya. Yang pertama nolak, berikutnya juga nolak lagi. Saya tanya kenapa nolak? Takut menjadi kufur karena harus mengucapkan selamat ke semua agama. Ya misalnya selamat Natal, selamat Gong Sifacai misalnya, itu kan harus sebagai Menteri Agama. Nggak bisa diwakilin. Kalaupun diwakilin tetap dia menyetujui keberadaan itu. Jadi saya takut kufur. Bahasanya kan sadisnya, takut kufur. Pertanyaannya, ada lagi nggak sih yang takut kufur sampai menolak sesuatu yang besar? Itu menurut saya karya besar beliau,
bukan membesarkan Unisba, bukan membuat majelis ulama, bukan yang lain-lain, bukan juga berdakwah, dakwahnya luar biasa. Menurut saya karya besar beliau menolak jadi menteri, itu karya besar. Takut kufur, luar biasa. Kalau zaman sekarang heboh dengan menolak, lupa ini menolak menteri tadi ya. Sedangkan orang sekarang bermiliar-miliar untuk coba jadi menteri. Iya, luar biasa itu. Menurut saya itu karya besar. Kalau misalnya tentang keluarga lagi nih, masya Allah, tabarakallah ya. Semoga orang tua, guru kita, bapak itu selalu dapat tempat terindah. Amin. Tentang keluarga lagi nih, sekarang putra ada berapa, Tad? Anak saya 2. Saya pengen punya anak banyak. Niatnya? Kenapa coba pengen punya anak banyak? Dimana kita tua, kalau panjang umur banyak yang ngurus kan, itu satu. Yang kedua, kalau punya 12 anak, 12-12-nya rajin berdoa, kan mungkin kita dapat juga pahalanya. Kayaknya saya punya anak 2 karena setelah 07 tahun punya anak, 5 tahun baru punya yang kedua, udah nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi, akhirnya saya bikin pesantren. Iya, banyak ini anak yang sekarang berarti. Anaknya ribuan. Masya Allah. Saya sudah hadir di Karya Madani. Insya Allah nanti kita ada waktu, kita buat program spesial, kita akan datangin ke Yayasan Karya Madani di Purwakarta, perbatasan tapi sebenarnya belum Purwakarta ya, masih Bandung Barat ya. Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat. Iya. Jadi pas di tengah segitiga. Masya Allah. Mas itu. Nah, itu. Keren, Sobat Mas ya. Makin seru sama Ustadz ya. Masya Allah, Tad, sudah anak-anak sekarang di Bandung semua. Sehat semua tadi ya. Nah sekarang kita kembali ke sosok seorang Ustadz Dodi Mutakin. Udah tadi dari Unisba, bentuk KLBH, dan sekarang alhamdulillah sudah digunakan nasional, berarti manfaat tadi ya. Terus ke dagang, sempat dagang katanya. Ya, saya sempat dagang, kemudian sempat besar. Dan ternyata betul kata Rasulullah, kalau pengen kaya daganglah. Jangan nyari rezeki dari jadi ustadz, jangan. Jangan nyari rezeki jadi dokter, jangan jadi guru, jangan. Dagang aja. Karena 99 pintu rezeki, pintu uang itu ada di dagang, di pasar. Di tengah itu banyak teman-teman nanya, siapa yang melanjutkan, siapa yang melanjutkan. Akhirnya berhenti dagang, uang itu saya pakai modal untuk memulai dakwah. Keuntungan itu habis. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau bisakan saya berdagang. Dan itu diijabah. Sekarang saya tidak bisa lagi dagang. Kalau sekarang saya di sini diajak untuk dagang, so, ayo. Tapi saya yakin berhenti, malah ikut rugi gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa ngajak saya dagang. Kalau haji umroh, boleh saya hanya pembimbing saja, jangan dilibatkan saya di sana karena saya nggak bisa dagang. Itu karena memang jadi nggak bisa. Om terekam banget ya, ini kita banyak sekali mulai saling mengutakin ya. Iya, saya nggak bisa dagang. Saya coba jualan apa, nggak bisa aja. Padahal kan gampang dagang tuh, beli yang paling murah, jual, punya teman banyak, jual paling mahal, beres. Betul. Dengan relasi link yang baik udah beres. Dan saya nggak tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Santai, ngopi dulu tadi Tat. Boleh kopi, boleh air putihnya Tat. Makin seru kita ini, luar biasa ya. Ini cara nyimpen Vietnam. Oke, kita lihat. Tutupnya di bawah, karena ini ada tetesannya, simpan di atas tutupnya supaya nggak ngotorin meja. Dan cara ngecek kopi ini, nah, ke kanan seperti putaran tawaf. Ya, jangan acak-acakan. Ya. Dari kopi sendiri paling suka dari sekian banyak pilihan kopi apa Tad di Bandung? Buat saya kopi hitam. Kopi pahit nggak? Karena hidup tuh udah pahit. Hidup udah pahit tetap enggak. Buat saya aman-aman aja. Mau pahit mau manis siap. Ya, dan kopi yang paling saya suka itu kopi tubruk mungkin. Kopi tubruk. Masih itu lawas banget Tad ya? Ya. Anak-anak zaman sekarang banyak kopi masukin kocekeun ya kan, itu kopi tubruk kan. Ditubrukeun di sendok gitu. Tapi yang pasti kopi giling ya, bukan kopi gunting ya. Bukan. Asik. Jangan pakai kopi yang abal-abal ya. Kenapa ya kopi saset itu murah? Kenapa? Saya ngelihat ini kopinya nggak berkualitas. Itu aja udah terserah merek mana. Sekarang saya mencoba membuat kopi saset juga. Teman-teman bikin deh kopi saset, kopi gula. Mudah-mudahan kepake, dicoba, dijual, laku, dan kita tidak bikin banyak. Masya Allah. Nah, ini dia Sobat Masya. Nanti insya Allah bocoran lagi nih di sini karena kita juga live. Insya Allah nanti kita juga akan ada Macarum jalan-jalan, kita akan datengin markasnya Ustadz Dodi Mutakin. Di sana ada kedai kopi juga, Tat ya. Apa Tat namanya tadi Tat? Pos Kopi Madani. Pos Kopi Madani, di sana banyak sekali varian kopi
Jadi kita bisa nanti ngobrol santai, kita lihat Di Poskop itu bukan sembarang pos loh. Pos Perjuangan. Komando Perjuangan Islam. Tapi mahalnya di sana, brother. betul. Mahalnya di sana. Nggak, hanya sekedar dagang kopi mah gampang kan? Tapi membuat sebuah Nilai perjuangan ada di sana. frame berpikir supaya betul-betul berjuang. Kebetulan juga posisinya sebelahan dengan masjid. Jadi seperti halaman masjid. Jadi nggak akan ada orang aneh-aneh datang ke situ. Dan setiap hari Jumat kalau mau ikutan boleh, kita jamu semua jemaah masjid itu. Makannya, minumnya gratis semua. Menunya kemarin lontong kari, seblak, kopi, roti, apalagi ya. Ada 7 menu untuk mereka makan damai di sana. Free, sengaja saya siapkan. Untuk apa? Saya ingin memberitahu saja bahwa Islam itu hebat dan Allah tuh baik. Semua orang yang makan, minum di sini gratis, bukan hanya dapat gratis, mudah-mudahan dapat berkah. Gitu. Kita lihat seorang Dudi Mutakin, mungkin saja kita nggak tahu, bahkan melayani langsung jemaah-jemaahnya. Ya, betul. Kita lihat betul. Langsung lah, supaya tangan saya mendapatkan doa dari mereka kan. Langsung. Ada seblak yang saya coba seduh sendiri, saya kasihin gitu kan. Dan tidak hanya, ternyata yang datang bukan hanya jemaah sholat Jumat. Yang lain datang, itu gimana itu orang itu dia kan gak Jumatan, biarin aja, mudah-mudahan dapat hidayah udah. Nah, ini dia tentang makan hidayah. aja bebas, mudah-mudahan dapat hidayah. Yang kita bahas tentang berbuat baik tadi kata Ustaz, di mana aja, kapan saja, ada kepada siapa saja. Itu mau tolak ukur yang saya dalam banget tadi Ustaz cerita, kita ngobrol sebelum on air. Pengen Ustaz diceritain lagi biar sobat maca juga tentang berbuat baik kan dari. Kalau kita banyak bertemu dengan salah orang lain, ya kesalahan orang lain, jangan kita protes. Karena kesalahan orang lain itu guru untuk kita menjadi bijaksana kan gitu. Dia sedang ngajarin kita. Ada orang sebut sajalah ngebully kita bisa tersenyum. Kalau kita masih tersinggung berarti kita masih rendah. Tapi kalau sudah tidak tersinggung berarti kita sudah hebat. Dan terus kita menjadi bijaksana. Kan itu kesalahan orang lain. Kemudian karena kita tidak pernah mau tahu tentang kesalahan orang lain, bahkan kita akan memanfaatkan kesalahan orang lain, apa yang kita lakukan? Kita hanya akan bisa melakukan kebaikan saja. Untuk siapa-siapa aja. Belum lama saya ngasih ini sebut sajalah nemu uang. Karena ada orang di jalan, di simpangan jalan, tiba-tiba ngetok mobil saya lagi di traffic light. Dia ngasih uang, dia turun dari mobilnya, dia ngasih uang. Ustaz, tolong berikan kepada siapa saja yang butuh. Aduh, siapa tuh? Kan gitu ya. Susah ini teh ngasih uang, pokoknya gimana Ustaz aja. Banyak uangnya. Begitu sudah saya sholat asar waktu itu di masjid. Di luar masjid ada seorang pakai motor, dia sepertinya suami istri non muslim sepertinya. Tapi saya nggak lihat dia non muslim atau tidaknya. Saya sapa dia, ini nomor telepon saya, hubungi saya kalau Anda butuh apapun. Apapun bahasanya belagu ya, orang butuh naon nih hubungan. Emang asa sombong gitu ya? Ya asa sombong. Emang bapak punya apa? Boga jin. lain jin perusahaan. Akhirnya belum lah, baru jalan sebentar aja, rupanya ditelepon juga dari situ. Maaf Pak, maksudnya butuh apa? Itu apa aja? Ya apa aja? Saya sedang dililit oleh hutang dan sekarang saya begini. Boleh saya bisa minta bantuan? Boleh, udah ketemu di sini mumpung masih dekat. Datanglah dia kan. Berhenti kita di warung lah, ada warung lele pecel lele. Berhenti, dia cerita, nggak usah banyak cerita, saya tahu dari wajah kalian, wajah susah, serius aja nanti. Jadi saya punya uang, mudah-mudahan ini manfaat. Ini karena saya nggak tahu dia muslim atau tidak, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititip kepada saya, dan Allah menggerakkan hati saya untuk menyapa Anda tadi di situ. Nih, saya kasihin semua. Saya nggak hitung berapa jumlahnya, tapi saya yakin ini bermanfaat. Dan tebal, nggak tahu 1000-an, sakitnya nggak tahu 100 ribuan, pokoknya saya kasihin semua. Udah aja. Nomor telepon saya masih di dia. Dan semoga gak nelfon lagi. Dan saya berharap tidak nelfon lagi, tapi dia nelfon lagi. Nah itu. Saya pengen ketemu. Akhirnya kita ketemuan. Ya sudah ketemuan di pos kopi, saya bilang sambil mendinginkan ini. Ngumpullah di sana kita, suami istri. Sambil dia bekal kain si suami istri. Kenapa itu kerudungnya nggak dipakai? Senyum dia. Begini Pak, kami berdua ini Nasrani taat. Terus beri rewasnya orang Jawa mereka. Dan kemarin bahasa Bapak ini dari Allah, menggerakkan hati Bapak dan memberikan pada saya. Mungkin ini Allah yang ngasih apa ya? Saya mau masuk Islam.
Masya Allah. Jangan karena uang itu. Yes, pulang. Sekarang ngopi, enggak apa. Setelah saya bayar rumah saya, setelah ini dan hutang saya beres dengan uang itu. Dan emang berapa jumlahnya? Hampir 150 juta, Pak. Nyahok itu mah. Kurang. Tapi ya sudah, namanya juga Allah Akbar. orang nitip untuk kasihin sama siapa aja tanpa ada syarat gitu apa saja. Betul. Sudah saya kasihin. Saya kaget Bapak bisa ngasih seperti itu. Lagi pula Bapak ngasih nomor telepon, jadi saya bisa menghubungi Bapak. Terus gimana? Saya berulang, akhirnya saya ke masjid di situ. Saya belajar melihat orang, terus saya nanya anak-anak yang belajar ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya saya semakin yakin bahwa Islam itu ternyata nyaman, menenteramkan. Islam itu nggak hitungan, malah tidak takut miskin karena umat Islam tidak miskin. Kemudian saya ingat waktu Idul Fitri katanya kemarin, di tengah-tengah kita semua tidak punya uang, orang bayar zakat fitrah itu lebih dari APBN yang terkumpulnya. Itu kan umat Islam itu kayak pisan. Gitu. Dia ngomong. Terus jadi mau gimana? Saya mau syahadat, jangan sama saya. Kebetulan kan kafenya dekat masjid ya. Di masjid aja ada imam di situ. Enggak pengen sama Ustaz, udah ngobrol di meja itu syahadat. Dan sekarang dia belajar dengan teman yang saya tunjuk karena dia mau. Dan sebagian uang itu juga dijadiin modal dan dia juga sudah mulai bergerak maju. Allah. Cerita indah. Dakwah itu. Cerita indah tentang berbuat baik, tentang dakwah. Sebenarnya saya ada cerita singkat dengan gurunda kita juga tentang kemarin waktu saya ngobrol ke Yayasan Karya Madani tentang ini dan sebenarnya kalau Iwafila sempat mendengar sosok atau cerita tentang manusia cahaya, di mana kita menerangi masjid, program terangi masjid, membayar masjid, ngerapiin masjid gitu kan. Terus juga kafal-kafal masjid, ada sejadah, Al-Quran, mungkin juga sarung, apapun mungkin sanitasinya kita rapiin. Tapi ada cerita indah di mana saya waktu itu dapat ilmu yang sangat luar biasa sekali. Cerita dari beliau adalah waktu kita duduk santai tadi ya. Betul. Ini sebenarnya saya malu sama beliau. Ternyata kami kira dengan gaya sombongnya, kami dengan gaya seorang anak muda, dalam arti anak muda gini, yuk kita program ini gimana? Oh bagus. Ternyata ini idenya sudah berlangsung dari puluhan tahun yang lalu. Salah satu ceritanya, dan ini rahasia sebenarnya, itu dari beliau. Saya ngobrol dengan dia, ternyata beliau waktu muda katanya, memang gua udah tua Ustaz. Iya, disebut fosil. Parah dia. Belum tua, cuma udah banyak maksudnya. Udah banyak buktinya. Ya gitu. Nah, kami ngobrol berdua sambil ngelihat di depan ruang sekolah tadi ya, ada pemandangan yang alhamdulillah asri di Yayasan Karya Madani di sana. Ngobrol. Beliau nanya, apa tuh Kang Rama katanya manusia cahaya? Tak, kami gini tak kegiatan ke masjid, kami ingin masjid ini bangkit gitu, dari masjid kita bangkit gitu. Kami ya rapi-rapiin gitu. Ternyata beliau cerita, ini ada cerita ini tentang saya katanya. Tentang bagaimana saya dulu juga bergerilya untuk memakmurkan masjid. Tak punten, tolong diceritain lagi dan tadi Ustaz jadi mutakin. Jadi suatu saat saya Jumatan mendengar khutbahnya bagus sekali, tapi suara waduh, beberapa masjid. Terus saya lihat juga ada ustadznya begitu hebat, ceramah gitu ya. Masjidnya teh kotor gitu kan. Akibatnya apa yang saya lakukan? Saya biasa beli sound system ya, 2 toa amplifier yang bagus. Saya simpan di mobil saya, karena itu saya selalu pakai SUV supaya cukup mobilnya. Nah, kemudian juga suka bawa apa? Cat ya, 2 atau 3 pil dengan koasnya dan sedikit uang. Kalau di masjid ada kumuh-kumuh, turunin, pangecetkan, pasti putih. Tolong ngecat. Nah ini uangnya buat ongkos ngecat. Nun, pergi aja. Nanti saya lihat lagi udah bersih. Seperti itu, sound system juga saya dengar lagi udah bunyi, udah bagus gitu kan. Kenapa saya lakukan dan itu tidak mahal? Kalau kita mau, sob yang disebut mahal teh kalau malas ya. Beli handphone harga 500.000, lagi malas mah mahal. Tapi beli handphone harganya 26 juta kalau memang suka mah murah kan gitu. Dan itu saya jalani dengan sukacita, dengan rasa suka aja. Jalan nanti udah sama Plaza tukang apa namanya, tukang amplinya tuh udah kenal banget. Ntar pesen lagi, Tiken. Pernah itu udah saya lagi, nah ini lagi pesan-pesan gitu, ada orang yang tawar-menawar dari Sukamiskin. Ya Pak Haji, kamu masjid butut menawar meninduk gitu atuh ya. Kenapa nawarnya kayak gitu? Itu kan kurang bagus. Ya ada kumade atasnya tuh sudah tidak bagus, ditawar pula. Simpan kumaha melotot kan sama saya, dia nggak kenal saya karena tidak pakai kostum khusus, saya pakai kaos. Kumaha atas simpan, itu yang saya kasihin sama dia semuanya, dipak semuanya, kasihin komplit semuanya.
Imam bawa balik. pulang. Nanti saya tengok masjidnya pokoknya geus ada. Terus dana masjid eta kanggo bapak we sareng pasukan. Jangan dikembaliin ke kas. Itu buat keluarga. Anggap aja pemberian saya. Jadi uang yang memang dananya untuk itu. Nanti sudah bukan korupsi ini karena saya ambil uangnya, bapak beli dari saya, saya kasih sound systemnya, uangnya untuk bapak. Beres pulang dia. Sebulan setengah saya datang ke masjid, enakan suaranya. Dan si bapak itu ada, dan saya pakai peci waktu itu, baru ningali saya. Asa artis. Nyampernya ragu-ragu. Saha kan gitu. Akhirnya dinyamperin. Asa kenal lah, yo sok speaker ti abdi. Oh, langsung dia peluk saya. Terus dia telepon istrinya datang. Pak Ustadz nun, abdi jadi tuang raos harita. Wih, sungguh bahagia sekali. Sound system dapat tuang makan enak dapat. Itu luar biasa. Pernah itu kejadian kayak gitu. Dia udah bisa nawar segala emang uang pas-pasan, terus kusingkonya nggak dikasih. Tilepan, udah pakai punya saya aja. Seperti itu, dan saya beli juga waktu itu, dan Masya Allah. Ternyata dari situ ada dakwahnya Ustadz Evi Effendi yang terdengar bagus suaranya. Karena malah ada satu masjid yang waktu itu Handi Boni di masjid itu, saya lupa. Saya dengar asik suaranya pas. Pas saya udah beres, saya tanya DKM-nya, Boni tidak tahu kalau saya hadir. Saya tanya DKM-nya, mohon hari teteh masih hancur. Oh, gua banget udah asik gitu kan. Bahagia bisa. Itu efek manfaat ya? Manfaat ya, dan saya bahagia dengan itu karena saya ikut berdakwah melalui lisan-lisan mereka dengan amplifier itu. Tat, kalau di kumulatifin, sudah berapa banyak masjid yang terkena efek baik dari kelakuan Ustadz yang memakai? Enggak, saya enggak ngebayangin, tidak hanya di Bandung, dan Iseng itu bisa setiap minggu. Iseng manfaat ya? Itu? Bisa setiap berapa hari sekali, bisa pleng 2 bulan 3 bulan baru breng lagi gitu kan. Dan itu berjalan sampai tahun 2016-an lah. Itu masih jalan itu, Iseng kayak gitu. Masih. Sekarang udah malas pergi ke tokonya, sekarang pegang uangnya. Lagi jalan belok, DKM mana DKM? Gitu ya. Yuk, tes sound system. Brebek Meli, itu aja udah awas. Nolus kan gitu ya. Saya cukup memberi amanat, atau masjidnya beresan. Uang dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Saya kan sering kalau ceramah suka dikasih diongkosin ya. Nah, itu semua nggak sampai ke rumah. Itu nggak sampai ke rumah, saya simpan di mobil aja, dilempar ke belakang. Nanti saya kumpulin 2 karung kan? Bisa jadi begitu kejadian. Saya bikin rumah guru-guru di madrasah 3 rumah. Itu dari ruang yang ngumpul di mobil yang nggak dikeluarin. Pas dikumpulin uang ratusan ribu lah ya, sakit akan lho. Seberapa? Bikin 3 kapling bisa. Nah, uang-uang itu dari sahabat semua, dari masjid, dari majelis itu saya kumpulkan. Ya udah, saya bawa ke sana. Terus dari mana saya makan untuk anak istri? Adalah ya, mual beja-beja itu mah MBB ABC. Nah, mual beja-beja bisi comel. Eta khusus internal ya. Itu rezeki dari Allah saja. Luar biasa, Masya Allah. Tuh, jadi kepada Anda ya Wafila, sahabat Maja, asa kumanya, Ustadz dari muda sudah iseng manfaat gitu. Kalau kita mungkin sekarang masih aja teman-teman masih anak-anak rebahan, ya, masih ber-WA gitu, kepo-kepo. Jangan. Lebar. Nanti kita tidak sempat lari ke atapnya, ke langit ya. Betul. Kita tidak sempat ke langit, kita akan ketinggalan jauh. Jangan. Dari sejak sekarang kita titi jalan kita ke langit, supaya kita nanti pada saatnya bertemu dengan keagungan, dan bukti dari keagungan Allah pada saat kita bisa mengagungkan Allah di atas sajadah kita. Jadi nggak usah bukti keagungan Allah sudah menciptakan ini, sudah jelas itu. Ketika kita merasakan keagungannya, itulah keagungan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau baru cerita belum. Hebat Allah, hebat, bla bla, itu baru cerita. Tapi ketika saya nangis, ya Allah, malu di hadapan Allah. Kemarin saya punya problem, menekan sekali. Wah, betul-betul pressure-nya luar biasa. Ramadan lewat under pressure. Saya hanya bercerita sama Allah saja, tidak kepada yang lain. Di kedai kopi saya diem. Orang nanya, si Pak Dudi lagi soleh cenah gitu. Padahal stres teh. Tiba-tiba selesai urusannya, ada kabar ABCDFG, tuntas saja. Selesai semuanya, ada laporan sana sini, selesai semuanya. Saya hanya berteriak dalam diri saya sendirinya. Ya Allah, itulah pikiran saya. Engkau dengar saya.
Doa-doa saya Engkau dengar. Kebayang rezeki kita sebesar apa? Pecahan pasir yang terkecil. Terkecil ya. Itu pun pecahannya lagi. Dan Allah Maha Agung. Kalau kita teriak kedengar nggak sih? Enggak. Terus Allah mengabulkan apa yang saya minta. Eta nangisnya tidak bisa selesai beberapa jam, berhari-hari itu. Engkau dengar saya ya Allah, Engkau dengar saya ya Allah. Kebayang itu. Dari situ akhirnya saya ikrar, saya mau berhenti dakwah. Nah, cenah. Saya pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun pernah sempat Ustadz sampaikan ke saya waktu kita ngobrol. Saya pengen jadi mustami aja, duduk Betul, diem, kata Ustadz dulu kan, kami kehilangan, saya sempat berkata kayak gitu, sosok seorang Ustadz Dodi Mutakin, saya bilang. Iya, nanti ada yang lain dan saya cukup berdakwah dengan ngobrol kayak gini. Saya pikir lebih puguh gitu ya. 2 orang 3 orang ngobrol di kedai, pulang soleh kan gitu ya. 2 orang 3 orang ngobrol di kedai, saya dapat inspirasi, saya soleh kan gitu. Tapi kalau di mimbar, ya satu-satulah ya, paling dalam 1 tahun tidak akan 360 kali, paling 12 kali, sebulan sekali mungkin. Wallahu alam, atau mungkin 3 kali saja misalnya, wallahu alam. Tapi yang jelas saya takut apa yang saya sampaikan tidak bisa saya amalkan sehingga nanti itu jadi dosa besar saya. Karena mungkin di antara sobat Maca ada yang pernah dengar, ih si Ustadz ceramahnya itu lagi gitu. Ya iyalah, ceramah saya itu lagi, baru itu yang bisa saya amalkan. Saya nggak mau ganti-ganti materi karena buat apa? Saya sendiri nanti akan ditanya, kamu ngomong kayak gitu, kamunya sendiri nggak ngamalin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang besar buat orang yang berbicara tetapi tidak berbuat. Itu teh kalimatnya kabura maqtan. Menyiksa sekali itu. Saya nggak mau. Seperti berbicara tentang keromantisan bersama istri. Saya sudah romantis insya Allah. Tapi apakah yang saya ucapkan itu menjadi imajinasi di kalangan pendengar? Itu sangat romantis sehingga romantis saya masih belum menerjemahkan cerita saya. Harusnya sudah sangat romantis lah, dan yang mau. Buat apa saya bicara? Kalau saya sendiri suatu saat nanti akan ditegur keras oleh Allah, ngomong weh cenah gitu, didegungkeun makanya dicatrokna kana bom. Kan bahaya eta. Dan makin Masya Allah sekali kalau kita sosok seorang Ustadz Dodi Mutakin, Masya Allah. Tadi saya sempat mendengar omongan Ustadz tentang moto hidup saya.